Perkenalkan kami dari SGD A9. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Kardiomiopati Diabetikum. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Igus Jagung Utama Putra dengan nomor NIM 212. Saya akan menjelaskan latar belakang. Kardiomiopati diabetikum merupakan gangguan abnormalitas pada otot jantung pada individu yang memiliki penyakit diabetes mellitus. Kardiomiopati diabetikum yang mana prevalensinya meningkat sejak tahun 2013 dari 6,9% hingga 8,5% pada tahun 2018. Dan kardiomiopati diabetikum ini memiliki patofisiologi yang kompleks dan saling terkait satu sama lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Nama saya Gus In dengan nomor NIM 210. Itu saya akan menjelaskan tentang definisi kardiomiopati, di mana kardiomiopati merupakan penyakit yang mempengaruhi miokardium pasien diabetes yang menyebabkan hipertrofi dan dilatasi miokard, serta penurunan fungsi sistolik dan diastolik ventrikel kiri. Kardiomiopati merupakan eh, ditentukan oleh adanya kelainan struktur dan kinerja miokard, dan keberadaannya tidak bergantung pada faktor pemicu lainnya seperti penyakit jantung koroner, penyakit jantung iskemik, atau hipertensi pada individu dengan diabetes mellitus. Nah, selanjutnya eh, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Jessica dengan NIM 244. Di sini saya akan melanjutkan mengenai definisi kardiomiopati diabetikum. Jadi, kardiomiopati diabetikum dapat terjadi pada masa subklinis dalam waktu yang lama sebelum munculnya gejala atau tanda klinis. Menurut teori molekular kardiomiopati diabetikum, hiperglikemia merupakan faktor patogenik utama yang memicu serangkaian rangsangan maladaptif yang mengakibatkan fibrosis miokard, kelainan pada tingkat miosit jantung, dan pengendapan kolagen. Hiperglikemia yang diinduksi oleh mitokondria, reaktif oksigen spesies atau ROS, juga merupakan penyumbang yang signifikan yang pada akhirnya menyebabkan kelainan struktural dan fungsional. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Niputu Winda Aprianti dengan 3 digit NIM terakhir 062. Jadi di sini saya akan membahas mengenai etiologi. Jadi kardiomiopati diabetikum ini disebabkan oleh disfungsi ventrikel akibat adanya perubahan struktural, fungsional, dan metabolik yang terjadi pada pasien diabetes mellitus. Nah, kerusakan dan kelainan struktural seluler ini menyebabkan terjadinya disfungsi diastolik, kemudian menjadi disfungsi sistolik, dan berakhir dengan gagal jantung. Adapun faktor etiologi dalam perkembangan kardiomiopati diabetikum ini adalah hipertrofi ventrikel kiri, kelainan metabolik, perubahan matrik ekstraseluler, penyakit pembuluh darah kecil, neuropati otonom jantung, resistensi insulin, stres oksidatif, dan apoptosis. Baik, sekian presentasi, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Madya Gusara Padewari dengan DGG terakhir 231. Di sini epidemiologi, pasien dengan DM memiliki peningkatan risiko terhadap gagal jantung. Di sini risiko relatif meningkat dari 10% sampai 15% per kenaikan 1 unit hemoglobin terglikasi. Dari studi Framingham menegaskan epidemiologi hubungan antara diabetes dan heart failure. Risiko heart failure meningkat 2,4 kali lipat pada pria dan 5 kali lipat pada wanita. Baik, bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, perkenalkan saya Wahyu dengan NIM terakhir 241. Jadi, hiperglikemia, resistensi insulin, dan hiperinsulinemia adalah kelainan klinik untuk kardiomiopati itu sendiri, yang menyebabkan resistensi insulin jantung dan gangguan metabolisme, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan disfungsi dari mitokondria yang berakibat pada gangguan beta oksidasi asam lemak yang akan berlanjut ke akumulasi dari asam lemak sitosol dan berujung pada lipotoksisitas jantung. Kemudian patofisiologi lainnya itu berlanjut ke peningkatan stres oksidatif pada pasien diabetes pada yang dapat meningkatkan aktivitas renin angiotensin aldosteron system atau RAS
yang mana dapat menyebabkan kerusakan langsung berbagai organ termasuk sistem kardiovaskuler dan dapat menyebabkan gangguan CA2 positif mitokondria. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Yustiani Sukarta dengan NIM 191. Jadi selain itu juga dapat menyebabkan terjadinya inflamasi, meningkatkan stres oksidatif pada jantung, di mana studi menunjukkan adanya kerusakan sel endotelial dan sel otot polos vaskuler akibat dari stres oksidatif yang dihasilkan dari berbagai mekanisme sehingga menyebabkan gangguan metabolisme lipid, protein, dan asam nukleat. Dan juga menyebabkan disfungsi mikrovaskuler, mana hiperglikemia juga dapat mengakibatkan neuropati pada saraf autonom jantung, kemudian dapat meningkatkan cross-linking kolagen atau advanced glycosylation end product atau AGE, dan juga dapat meningkatkan stres retikulum endoplasma dan kematian sel. Yang mana dari semua kelainan patofisiologi ini dapat meningkatkan kekakuan jantung, hipertrofi, dan fibrosis yang akan mengakibatkan disfungsi diastolik dan sistolik serta gagal jantung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Praba dengan 3 digit terakhir 047. Baik, untuk saat ini, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosis, di mana saat ini belum terdapat perubahan morfologi yang spesifik, penanda biokimia atau manifestasi klinis yang diperlukan untuk memastikan diagnosis dari kardiomiopati diabetikum ini. Namun, adapun gejala gangguan jantung yang dapat timbul pada pasien kardiomiopati diabetikum pada stadium lanjut, yaitu adanya sesak atau nyeri dada, lemas atau pingsan yang dipicu oleh aktivitas, bengkak pada ekstremitas bawah, perut semakin membuncit, ortopnu, paroxysmal nocturnal dyspnea, batuk atau sesak seperti tenggelam di malam hari, serta rasa berdebar-debar atau denyut jantung yang irreguler. Selain berdasarkan manifestasi klinis, diagnosis bisa dilakukan dengan mengidentifikasi kelainan struktural dan fungsional yang menunjukkan adanya disfungsi miokard. Adapun tahap-tahap kelainan struktural dan fungsional tersebut, yang pertama ada early stage, di mana pada tahap ini biasanya masih asimptomatik dan terdapat perubahan pada struktur miokardium yang belum secara signifikan terlihat dan hanya terjadi perubahan pada struktural pada miosit. Lalu yang kedua ada middle stage, di mana pada stadium ini sudah terjadi hipertrofi selular dan juga fibrosis miokardial. Lesi vaskular miokardiumnya tidak terjadi perubahan yang signifikan. Serta yang terakhir ada late stage, di mana biasanya pada stadium ini sudah terjadi perubahan mikrovaskuler, di mana struktur mikrovaskuler miokardium dan fungsinya akan berubah diikuti dengan kekakuan pembuluh darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Eka Aditya dengan 3 digit yang terakhir 237, di mana saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang. Jadi, adapun beberapa pemeriksaan penunjang, di mana yang pertama ada oksimetri nadi, di mana oksimetri nadi merupakan suatu alat tes untuk mengukur level oksigen dalam darah, dan di mana tes ini juga dapat mendeteksi seberapa efisien oksigen dilarikan ke seluruh tubuh. Nah, yang dimana tes ini dilakukan dengan menjepit jari tangan, jari kaki, atau daun telinga dengan alat oksimetri nadi. Selanjutnya itu, yang kedua ada elektrokardiograf atau EKG, di mana pemeriksaan EKG ini bermanfaat dalam menilai penyebab gagal jantung, tetapi tidak menentukan diagnosis dari gagal jantung. Selanjutnya itu ada ekokardiografi, di mana ekokardiografi ini atau USG jantung adalah sebuah metode pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambar atau struktur organ jantung. Dan yang terakhir itu juga ada foto ronsen dari toraks, di mana foto toraks ini merupakan pemeriksaan penunjang yang hampir selalu dilakukan pada pasien gagal jantung, di mana pada foto toraks ini biasanya memperlihatkan kardiomegali dan gambaran edema paru seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kesia dengan 3 digit IMAGIR 145. Saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding. Jadi yang pertama ini adalah kardiomiopati hipertrofi, di mana ada peningkatan ketebalan dinding ventrikel kiri tanpa dijumpai adanya penyakit jantung lain atau kondisi sistemik yang dapat menyebabkan penebalan otot ventrikel tersebut. Nah, gangguan ini
disebabkan oleh mutasi pada gen sarkomer jantung dan beberapa gejalanya menyerupai kardiomyopati diabetikum seperti cepat lelah, sesak, ortopnoe, dan nyeri dada. Perbedaannya apabila pada kardiomyopati hipertrofi akan terdengar murmur ejeksi sistolik, sedangkan pada kardiomyopati diabetikum terdengar murmur regurgitasi mitral. Dan juga menggunakan ekokardiografi dapat dibedakan jika kardiomyopati hipertrofi adanya penebalan otot ventrikel kiri. Lalu yang kedua adanya miokarditis. Ini adalah penyakit inflamasi pada miokardium. Beberapa gejalanya antara lain nyeri dada, dispnea, demam hingga menggigil, dan terdapat murmur regurgitasi mitral, edema, dan yang membedakan dengan kardiomyopati diabetikum ini, dia tidak memiliki disfungsi jantung lain dan untuk fungsi ventrikelnya jarang terganggu seperti yang pada kardiomyopati diabetikum. Di sini juga dapat dilihat di gambar, terdapat banyak inflamasi, contohnya limfosit dan juga kerusakan miosit terkait ketika dicek di laboratorium. Dan yang ketiga adalah penyakit jantung hipertensi. Ini adalah kondisi kelainan klinis atau struktural jantung yang disebabkan oleh hipertensi. Mempunyai beberapa kemiripan dengan kardiomyopati diabetikum seperti gejalanya cepat lelah, adanya kardiomegali, dan disfungsi atau penurunan fungsi dari diastolik. Tetapi terdapat perbedaan jika kardiomyopati diabetikum umumnya tidak disebabkan oleh hipertensi dan juga tidak terjadi hipertrofi ventrikel kiri seperti yang umumnya terjadi pada penyakit jantung hipertensi. Dapat juga dilihat di gambar sebelah kiri adalah spesimen kotor jantung dengan hipertrofi ventrikel kiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Eka dengan 3 digit yang terakhir 15. Jadi di sini penata laksanaan dari kardiomyopati diabetikum hingga saat ini belum ada yang lebih spesifik. Adapun beberapa tata laksana kardiomyopati diabetikum yaitu modifikasi gaya hidup, kontrol glikemik, dan serta tata laksana dari gagal jantung. Untuk modifikasi gaya hidup yang dapat dilakukan dengan berhenti merokok, modifikasi pola makan, olahraga, serta mengontrol berat badan. Untuk tata laksana selanjutnya yaitu dapat dilakukan dengan kendali glikemik. Kendali glikemik yang buruk pada pasien diabetes mellitus dapat meningkatkan suatu risiko kardiomyopati. Apabila terjadi suatu kenaikan 1% dari kadar HbA1c, akan terjadi peningkatan suatu kardiomyopati sebesar 11%. Untuk tata laksana gagal jantung pada kardiomyopati diabetikum ini mengikuti suatu pedoman dari ESC 2016 yang merekomendasikan menggunakan suatu beta blocker dan ACE inhibitor untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pada pasien gagal jantung. Selain itu, untuk mengendalikan gejala dari sesak dan edema, dapat digunakan yaitu diabetic loop seperti furosemid. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya lanjutkan mengenai prognosis. Untuk prognosis dari kardiomyopati diabetikum sampai saat ini belum terdapat pedoman khusus. Namun apabila diagnosis diketahui lebih cepat, maka prognosis akan berjalan baik. Diabetes tidak hanya menjadi faktor predisposisi penyakit kardiovaskular, namun dapat juga menjadi penyebab gagal jantung secara langsung tanpa disertai faktor lain. Penanganan utama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prognosis adalah dengan mengubah gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Hal tersebut bisa dilakukan dengan berhenti merokok, mengubah pola makan, dan kontrol berat badan. Selain itu, penanganan juga bisa dilakukan dengan regulasi gula darah. Pemberian obat juga pada pasien dapat menurunkan gula darah dan memperbaiki sensitivitas insulin. Maka hal tersebut akan memperbaiki fungsi diastolik dan menghambat hipertrofi jantung. Sekian prognosis, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia dengan 3 digit NIM terakhir 095. Baik, saya akan membacakan simpulan dari presentasi ini, yaitu kardiomyopati diabetikum merupakan gangguan abnormalitas pada struktur dan fungsi otot jantung pada individu yang memiliki penyakit diabetes mellitus tanpa adanya faktor-faktor penyebab gangguan jantung lainnya seperti penyakit jantung koroner atau PJK, hipertensi, maupun penyakit katup jantung. Adapun gejala spesifiknya yaitu seperti dyspnea, kelelahan, dan tanda-tanda lain seperti berhubungan dengan retensi cairan. Next.
Diagnosis awal yaitu dengan adanya kecurigaan, gejala gangguan jantung dan faktor risiko pada anamnesis, misalnya adanya sesak atau nyeri dada, lemas atau pingsan yang dipicu oleh aktivitas, bengkak pada ekstremitas bawah dan perut yang semakin membuncit, ortopnu, paroxysmal nocturnal dyspnea, serta batu atau sesak seperti tenggelam di malam hari, rasa berdebar-debar atau denyut jantung yang irreguler, riwayat minum alkohol, riwayat penyakit sebelumnya, serta riwayat keluarga. Dan juga dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu berupa oksimetri nadi, EKG, ekokardiografi, dan juga foto ronsen toraks. Adapun tata laksana dari kardiomiopati diabetikum ini adalah modifikasi gaya hidup, kendali glikemik, serta tata laksana gagal jantung. Baik, sekian presentasi dari SGDA 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya akan mengucapkan terima kasih.